Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Iksan Tias Istiqoh dengan NIM K2521044. Nah, kali ini saya akan membahas secara menyeluruh tentang microlearning. Microlearning merupakan metode yang digunakan dalam penyampaian sebuah materi pelajaran dengan cara memecah materi menjadi unit-unit informasi yang lebih kecil atau pendek. Di dalam microlearning, seluruh materi pelajaran dibagi menjadi unit-unit kecil yang disampaikan melalui video, audio, infografis, atau gabungan dari ketiganya dalam sebuah sesi yang berlangsung selama 5 hingga 10 menit. Materi dalam microlearning disusun agar pembaca microlearning tidak kehilangan fokus selama belajar dan tetap bisa memahami serta mengingat informasi yang dibaca. Penerapan microlearning telah menjadi sebuah tren dalam dunia pembelajaran. Konsep yang didesain dengan unik dan simpel dianggap sangat cocok untuk generasi modern yang ingin pembelajaran yang serba praktis dan menyenangkan. Nah, selanjutnya, keuntungan dari menerapkan microlearning. Yang pertama, meningkatkan partisipasi. Microlearning terbukti dapat meningkatkan partisipasi siswa. Selain karena penyampaian sesi hanya mencapai 5 hingga 10 menit per unit materi, terdapat kuis yang diadakan setiap unit materi tersebut setelah selesai disampaikan. Yang kedua, lebih mudah mengingat pelajaran. Materi singkat yang dikemas secara menarik menggunakan video animasi, infografis, dan materi digital lainnya terbukti tidak hanya menarik minat siswa tetapi membuat setiap materi dapat diingat dengan lebih baik. Yang ketiga, memudahkan guru untuk update konten. Karena konten yang disajikan lebih pendek, guru menjadi lebih mudah untuk merevisi dan mengedit. Hal ini tentu menguntungkan karena dapat menghemat banyak waktu dan guru bisa lebih fokus dalam mengajar. Yang keempat, lebih efisien. Karena materi dipecah dalam submateri yang lebih kecil, siswa dapat memahami pelajaran dengan lebih cepat. Yang kelima, lebih mudah mengetahui hasil belajar. Dengan mengajar materi yang spesifik dalam waktu yang singkat, maka memudahkan guru saat mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Dengan demikian, guru pun dapat menyempurnakan materi ajarnya dengan lebih mudah. Yang keenam atau yang terakhir, materi pelajaran menjadi lebih personal. Dengan materi yang pendek, siswa dapat memilih materi mana yang paling dibutuhkan, diinginkan, dan paling relevan untuk mereka pelajari sendiri. Oke, selanjutnya kekurangan dari metode microlearning. Yang pertama, butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan materi. Jika pada umumnya sebuah materi pelajaran dapat diselesaikan dalam waktu 1 sesi saja, dalam microlearning Anda membutuhkan 2 hingga 3 sesi. Oke, yang kedua, tidak cocok untuk materi kompleks dan juga rumit. Nah, metode ini tidak cocok digunakan untuk materi yang berat dan butuh penjelasan detail. Sebagai contoh yaitu menjelaskan materi tentang fisika kuantum yang amat rumit. Oke, yang ketiga, dapat membingungkan jika guru tidak piawai. Karena microlearning berisi topik yang dipecah-pecah menjadi subtopik, siswa bisa terjebak pada kebingungan jika guru tidak dapat menghubungkan dan menarik benang merah dari sekian subtopik. Oke, selanjutnya, cara membuat microlearning. Baik, yang pertama, mengidentifikasi pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, yang kedua, proses penentuan jadwal pembuatan. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan jenis media yang akan dipakai. Dan yang terakhir, melakukan pengembangan. Cara menerapkan metode microlearning di dalam kelas. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membagi materi ke dalam subtopik yang lebih kecil. Pastikan jika penyampaian subtopik ini tidak memakan waktu lebih dari 10 menit. Microlearning juga bisa dikombinasikan dengan teknik private classroom. Caranya, sebelum kelas berlangsung, kirimkan link materi dalam bentuk video maupun infografis ke seluruh siswa. Biarkan mereka mempelajari submateri tersebut untuk kemudian dibahas dan dilanjutkan ke submateri selanjutnya. Saat mengajar berlangsung, pastikan semua murid membawa device yang dibutuhkan seperti smartphone dan laptop. Sampaikan materi digital selama 5 menit. Selanjutnya, ajak siswa untuk semakin terlibat dalam pembelajaran menggunakan kuis online. Sebelum menutup sesi, bagi kelas ke dalam kelompok dan lakukan diskusi. Usai kelas selesai, berikan PR pada siswa untuk menyimak subtopik selanjutnya. Selain tidak membebani siswa, memberikan PR dengan cara ini dapat mempertajam ingatan siswa terhadap materi yang disampaikan sebelum dan pada saat kelas berlangsung.
Oke, itu tadi beberapa materi mengenai microlearning yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan saat ini dapat bermanfaat. See you next time. Terima kasih.